Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kali ini kita akan berjumpa dengan tema 6 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya, marilah kita berdoa di dalam hati sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan alat tulis kalian. Tulis materi pada hari ini dengan lengkap serta pahami apa yang telah Ibu berikan. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi sosial budaya Indonesia secara rinci. Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara jelas. Siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Ada 3 tujuannya di sini. Maka dari itu, materi yang Ibu akan sampaikan yaitu di sini ada Beni ingin menceritakan pada kalian tentang para nelayan pergi melaut pada malam hari dan pulang melaut pada pagi hari. Mereka pergi melaut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Seperti halnya pembelajaran sebelumnya, konsep yang digunakan oleh nelayan ini merupakan perpindahan panas secara konveksi karena nelayan itu menggunakan angin darat dan angin laut ketika mereka mencari ikan. Para nelayan ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan, dan ada juga yang menurunkan hasil tangkapannya. Ketika mereka datang, para nelayan yang lain itu akan membantu nelayan yang telah datang. Lingkungan laut memiliki potensi yang sangat besar. Potensi laut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Dari kegiatan ekonomi tersebut, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi laut itu merupakan sumber daya alam yang sangat besar potensinya bagi kehidupan seseorang. Dengan potensi laut ini, nelayan bisa mengambil ikan di dalamnya, banyak terumbu karang dan hewan-hewan laut yang dapat kita ambil dan kita jual sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, laut bisa kita gunakan sebagai pariwisata sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi manusia di dunia ini. Contoh salah satu potensi yang digunakan yaitu nelayan. Nelayan mencari ikan itu di laut. Selain menggunakan laut, dapat digunakan untuk membuat garam. Jadi banyak para pembuat garam itu membuat garamnya itu hasil garamnya itu berasal dari air laut yang juga asin. Banyak masih potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan dari laut. Bagi suatu daerah, ada beberapa daerah yang menggunakan laut itu sebagai adat istiadat atau secara turun-menurun mereka gunakan. Contohnya yaitu ada di halaman 92 tentang judul teksnya yaitu kehidupan nelayan pemburu paus. Kalian bisa buka ya di halaman 92. Bagaimana mereka cara memburu paus? Di sana diceritakan masyarakat nelayan
khususnya di desa Lamalera, memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tapi mereka tidak sembarangan mengambil paus itu. Mereka hanya mengambil pausnya yang berumur sudah tua. Dan hasilnya itu mereka bagikan ke orang anak yatim, janda, maupun kepada orang-orang di sekitar tersebut. Mereka itu menjaga kelestarian ikan paus. Mereka tidak mengambil sembarangan paus yang ada di laut itu. Kalian bisa membaca selengkapnya di buku siswa halaman 92. Selain kehidupan nelayan pemburu paus, ada juga di beberapa daerah yaitu mengadakan festival Manee. Namanya itu Festival Manee, terletak atau terdapat di buku siswa halaman 96. Pada Festival Manee ini kalian bisa membacanya. Festival ini berasal dari Sulawesi Utara, yang mana ini adalah suatu adat yang mereka lakukan dengan mengumpulkan tali janur. Jadi semua masyarakat itu mengumpulkan tali janur yang mana dibuat sehingga membentuk menjadi jaring, kemudian mereka meletakkannya di laut sehingga berbentuk seperti kolam. Ini konon katanya dipercaya oleh masyarakat khususnya di Pantai Malo, Sulawesi Utara, akan mendapatkan ikan secara meningkat atau banyak sekali. Itulah kepercayaan masyarakat di Pantai Malo, Sulawesi Utara. Selanjutnya kalian masih baca ya, banyak masih cerita ini pada buku siswa yang telah kalian miliki. Pembangunan ekonomi sosial budaya sangat penting bagi kemajuan bangsa. Salah satu faktor yang memengaruhi tersebut adalah adanya interaksi antar individu ataupun kelompok dalam suatu lingkungan. Jadi pembangunan ekonomi itu akan tercipta, akan terrealisasikan apabila dipengaruhi oleh interaksi antar individu atau kelompok. Ibu sudah jelaskan apa interaksi itu adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain ataupun dengan kelompok. Contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli. Jadi pembangunan ekonomi itu interaksinya biasanya disertai dengan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli apa saja? Tapi yang ibu berikan di sini contohnya kegiatan jual beli ikan, khususnya di pelelangan ikan. Hal ini dapat menciptakan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Biasanya pembangunan ekonomi pelelangan ikan ini, kegiatan jual beli ikan ini biasanya terjadi di sekitar pesisir pantai. Karena orang mencari ikan itu biasanya terjadinya di sekitar pesisir pantai. Biasanya dilakukan oleh para nelayan. Perhatikan gambar ini. Di sini ada orang berkumpul, tapi di sini orang-orangnya memiliki peran dan panggilan masing-masing. Yuk, kita lihat bersama-sama apa atau siapakah masing-masing dari mereka, siapa saja juga yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan ini. Aku sebutkan ya, ibu akan tandai dengan panah siapa saja yang terlibat dalam pelelangan ikan ini. Yang pertama, yang ibu garis merah ini adalah seorang nelayan. Sedangkan gambar yang kedua ini merupakan juru lelang. Nah, dan orang yang berkumpul di belakang ini
merupakan seorang pembeli. Setelah kalian mengetahui gambar-gambar dari atau siapa saja yang terlibat, selanjutnya kalian harus mengetahui apa peran dari gambar tersebut, dari orang-orang tersebut, serta hak dan kewajiban masing-masing dari mereka. Ibu akan jelaskan ya. Bagi seorang nelayan, perannya yaitu menangkap ikan di laut. Sedangkan hak dari seorang nelayan mendapatkan uang hasil penjualan ikannya. Dan yang terakhir, kewajiban dari seorang yang nelayan itu menyediakan ikan dengan kualitas yang baik. Karena setiap orang itu memiliki hak dan kewajibannya secara baik. Adapun peran dari juru lelang yaitu menawarkan harga jual ke pembeli. Juru lelang ini merupakan jembatan antara penjual dan pembeli. Nah, jadi perannya itu menawarkan harga jual kepada pembeli. Haknya, juru lelang juga mempunyai hak. Haknya yaitu mendapatkan jasa dari penjualan ikan. Karena sudah membantu nelayan menjualkan atau menawarkan harga jual ke pembeli, jadi haknya juru lelang itu mendapatkan jasa dari penjualan ikan tersebut. Dapatnya dari siapa? Ya dari nelayan, karena sudah membantunya. Adapun kewajibannya yaitu memberikan informasi harga ikan dengan benar. Jadi juru lelang itu harus jujur kepada pembeli. Apabila harganya dari nelayan itu menawarkan 10.000, maka mereka itu harus jujur. Juru lelang itu harus jujur, harus ditawarkan sebesar 10.000. Adapun peran dari seorang pembeli yaitu membeli ikan dari nelayan. Hak dari seorang pembeli itu mendapatkan ikan dengan kualitas yang baik, dan kewajibannya harus menawarkan dan kewajiban dari pembeli itu menawar ikan dengan baik dan jujur. Setelah kita mengetahui hak dan kewajiban bagi para nelayan, juru lelang, dan pembeli, ada lagi yang akan Ibu bahas yaitu bahwa setiap orang, setiap masyarakat di dunia ini maupun di negara kita khususnya memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh pada hukum-hukum atau aturan yang berlaku. Namun, apa saja ya hak dan kewajiban kita? Ibu akan bahas satu persatu, yaitu yang akan Ibu bahas pertama kali, hak-hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu ada 7. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara, pasal 30 ayat 1, dan seterusnya ya, dibaca ada pasal 28, ada pasal 29 ayat 2, ada pasal 31 ayat 1, dan yang terakhir yaitu ada pasal 30 ayat 1. Maksudnya di sini pasal-pasal ini hak-hak sebagai warga negara Indonesia itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar yang telah kita miliki, yang telah negara kita itu miliki, dan hak-hak sebagai warga itu sudah ada dalam pasal-pasal tersebut. Kalian bisa mencarinya ya di buku siswa ada. Adapun kewajiban sebagai warga negara Indonesia, kita sudah mempelajari hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Sekarang adalah kewajibannya. Kewajibannya apa saja? Sama, tertuang dalam Undang-Undang Dasar
yang negara ini miliki dan tertuang dalam pasal-pasal yang ada. Di sini ada 6 pasal. Yang pertama adalah pasal 23A, yang mana setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan. Ada pasal 27 ayat 1, ada pasal 30 ayat 1, dan setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Selain itu, setiap warga negara harus turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bisa berkembang maju ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Jadi kita tuh harus mengikuti pendidikan dasar sampai selesai dari SD sampai SMA. Itulah hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kalian pahami dengan baik dan seksama. Selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kembali tentang kalian menggali informasi penting dan membuat ide pokok dari setiap paragraf. Ibu hanya mengulang kembali dan memberikan contoh tentang teks kehidupan nelayan Indonesia. Di sini ada 3 paragraf. Seperti biasa, apabila kita ingin menentukan informasi penting dan ide pokok, maka kita harus membacanya pada setiap paragraf itu dan mencarinya. Sebelumnya, kita harus mencari kata kunci dari teks ini. Apakah kata kuncinya? Benar, kata kuncinya yaitu kehidupan nelayan Indonesia. Adapun ide pokok paragraf yang pertama, setelah kita baca, kita tentukan ide pokoknya. Ternyata ide pokoknya yaitu tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan. Setelah itu, ide pokok paragraf yang kedua. Kehidupan nelayan bergantung pada laut dan hasil tangkapannya ditentukan oleh cuaca. Apabila cuaca itu baik, maka hasil tangkapannya itu baik, dan apabila cuaca itu buruk, maka nelayan itu tidak dapat melaut. Sedangkan ide pokok paragraf yang ketiga, para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan agar tidak mengancam kehidupan mereka sendiri serta biota laut. Itulah cara mencari kata kunci serta informasi penting dan ide pokok dalam kehidupan kita. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada pagi hari ini barokah serta kalian menjadi anak yang baik, anak yang patuh, dan anak yang soleh dan solehah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.